Sekarang, rekan-rekan untuk menyingkat waktu, kita, undang panelis kedua, Denny Setiawan, Elektro 90, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, dengan topik Merdeka Blank Spot. Ini Denny ini S1-nya dari Elektro, S3-nya di UI ya, untuk Elektro juga. Dan kami persilahkan kawan dari Ciamis ini untuk memaparkan. Namun sebelumnya bagi kawan-kawan yang peserta, ini ada giveaway, ada hadiah buat rekan-rekan yang yang pertanyaannya terpilih untuk nanti dibacakan, tolong dituliskan di chat. Tadi ada gift dari 3M, BOS, BOSCH-nya Toto, dan juga dari Unpas, serta dari satu lagi SDGs Bapenas. Jadi tulis aja pertanyaannya di kolom chat, nanti kita akan pilih dan akan mendapatkan hadiah bagi yang terpilih. Silahkan kepada Kang Denny untuk memaparkan tentang Merdeka Blank Spot. Kita juga bermimpi bagaimana Indonesia terhubung, jadi kalau nanti 3G sekarang masih 5.000 desa tertinggal dan untuk 5G masih 12.000 desa tertinggal, kita harapkan beberapa tahun lagi, tidak begitu lama, kita semua bisa terhubung. Silahkan kepada Kang Denny dari Ciamis untuk memaparkan makalahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam. Pagi Den. Pagi Den. Semangat pagi kali. Kopi. Oke, bagi-bagi. Kita mulai ya. Semangat. Semangat dulu dong. Ini lempar. Jadi biasanya ya kalau teman-teman ITB gitu ya, kalau dikasih kepepet biasanya itu goal gitu ya. Jadi tantangan sebulan dari Pak Harso itu akan jadi challenge kita, dan saya percaya gitu. Kita di orang Indonesia ya, yang asalnya nggak mungkin itu bisa jadi terjadi. Contohnya waktu ASEAN Games, orang bilang nggak mungkin kan. Nah, ternyata bisa juga gitu. Ya walaupun dengan segala macam tantangan. Oke. Itu ini yang kita mulai Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, rapat terbatas Pak Presiden mengamanatkan 5 langkah percepat transformasi digital. Ini mungkin dibisikin Pak Ervan, Mbak Winnie sama Pak Harso gitu ya. Nah, 1, segera lakukan percepatan perluasan akses digital ya. Persiapan roadmap transformasi digital di sektor nih, catat nih. Pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdana penyiaran, percepatan distribusi data nasional dan sebagainya. Nah, ini yang menarik rekan-rekan, di dunia telekomunikasi selama hampir 30 tahun lebih itu jarang pemerintah tuh investasi. Beda sama misalnya di PU atau kelistrikan, baru terakhir-terakhir ini gitu ya. Dan ini saya harus terima kasih pada Pak Ervan dan Mbak Winnie gitu ya, dan Pak Harso. Kominfo ini akhirnya diberi kepercayaan untuk ada membangun infrastruktur. Biasanya kita dibebankan sektor swasta. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pentingnya sektor digital, infrastruktur digital ini sama dengan infrastruktur dasar umumnya. Nah, jadi COVID-19 ini walaupun ini menjadi tantangan, bagaimana ini jadi blessing disguise untuk transformasi digital. Kita terpaksa bekerja dari rumah, kita terpaksa belanja online, telemedicine, pendidikan jarak jauh dan sebagainya. Ya, dan di sini akan semakin banyak UMKM online. Kemudian jadi di challenge di Indonesia telekomunikasi adalah sinyalnya tidak ada pada ini gitu kan. Nah, ini yang menjadi tadi dibilang pakir sinyal gitu ya, tantangan bagi Kominfo. Nah, dari sisi teoritisnya gitu, ada suatu teori bahwa 10% peningkatan mobile broadband gitu ya akan memberikan 1,4% peningkatan GDP. Nah, ini yang akan memberikan multiplier effect gitu ya bagi jadi si broadband ini akan memberikan multiplier bagi berbagai sektor. Tantangannya bagi di Indonesia dengan kondisi geografis sangat luas gitu ya, kita di beberapa wilayah bahkan jalan aja tidak bisa gitu, listrik aja susah gitu ya. Tidak semua lokasi-lokasi itu sama seperti di Jawa.
ada beberapa yang juga low per capita income. Dan tantangannya di luar daerah-daerah yang susah infrastruktur itu, investasinya semakin mahal, sehingga tidak mungkin semuanya dibebankan kepada industri, dan di sini pemerintah harus hadir. Satu isu lagi adalah kekurangan masalah spektrum yang mungkin menjadi tanggungan kami. Mungkin sebagai informasi teman-teman sekalian, di teman-teman 90 di Kominfo, ini ada saya sebagai penataan spektrum, ada aja teman kita Pak Anang Latif menjadi Direktur Bakti yang akan mengawal nanti untuk pembangunan daerah-daerah tertinggal. Baik, ini potret infrastruktur TIK di Indonesia. Jadi ini secara garis besar kita punya beberapa infrastruktur, ada fiber optik, microwave, satelit. Mungkin gampangnya saya bisa gambarkan seperti ini. Inilah jaringan backbone domestik kita. Jadi rekan-rekan, kalau kita lihat yang kuning ini yang dibangun oleh swasta atau BUMN ya. Sementara yang biru itu dibangun melalui kerjasama pemerintah badan usaha. Ini juga alhamdulillah ya ada bantuan dari teman-teman ITB juga ya, yang dari teman-teman dari SMI dan KPBU. Ada Lukas kalau nggak salah yang bantu kita juga. Yang biru ini oleh Bakti ya, dengan beberapa pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah yang kuning dibangun ini pun tidak cukup ya, karena ini baru membangun fiber optiknya baru sampai ke tingkat kabupaten kota. Sementara banyak kecamatan yang sekarang ini harus dibangun di extension fiber optiknya ya. Kemudian apa yang kita punya Bapak Ibu sekalian, kita punya beberapa satelit ya yang selama dibangun oleh industri gitu ya, oleh Pak Telkom atau Indosat dan PSN maupun 8, tapi itu masih satelit konvensional ya. Semua satelit yang kita bangun ini atau kita gunakan saat ini hanya kapasitasnya sampai sekitar 30 gigabit per second. Nah, waktu pemerintahan yang lama Pak Rudiantara menginisiasi suatu sistem high throughput satelit ini juga dengan moda KPBU, Public Private Partnership ya. Dan kita harapkan tahun 2023 kapasitasnya 150 gigabit per second, jadi 5 kali lebih cepat, dan akan untuk memberikan layanan internet bagi puluhan ribu sekolah maupun puskesmas di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini pemaparan spektrum mobile broadband kebetulan saya yang menangani. Kalau dibanding negara lain kita juga masih challenging karena kurang spektrum. Kita alhamdulillah masih 4G, tapi tantangan di depan adalah 5G, dan ini tantangan bagi kami bahwa beberapa spektrum masih belum tersedia. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan, kondisi sinyal seluler di Indonesia. Jadi kalau kita dari kondisi geografis, saat ini ada 83.000 desa yang belum terjangkau layanan 4G. Jadi mungkin masih ada 2G, dan beberapa wilayah itu sangat susah ya, sangat susah wilayah jangkauan geografisnya. Jangankan mencapai sana, listrik dan jalan pun susah gitu ya. Nah, ada beberapa yang masuk dalam kategori 3T. 3T itu tertinggal, terluar, dan terdepan. Ada yang non 3T. Nah, di dalam kesempatan ini Pak dari pemerintah ikut sudah ya, sudah ini adalah untuk membangun di daerah 3T yang akan dilakukan oleh Bakti, di mana pimpinannya adalah teman kita Pak Anang Latif ya, Dirut Bakti. Sementara yang non 3T itu akan dilakukan oleh operator. Saat ini kami sedang negosiasi dengan operator bagaimana mempercepat ya layanan di non 3T, termasuk mungkin di daerah-daerah yang kurang sinyal ini, dengan melakukan berbagai kebijakan regulasi maupun perizinan. Nah, ini secara garis besar beberapa lokasi yang saat ini kami lakukan joint planning. Kita kumpulkan semua data demand maupun data infrastruktur, dan apa solusi yang paling efisien. Kita dapatkan bahwa solusinya bisa kombinasi terutama terrestrial, fiber optik maupun microwave link, dan sebenarnya bisa kita kurangi demand satelit yang kurang efisien. Baik, ini beberapa rencana strategis dari Kominfo. Jadi yang pertama tadi infrastruktur ya, yang setelah saya jelaskan. Yang kedua adalah kebijakan pengembangan teknologi adalah 5G, kemudian pusat data nasional, kemudian pengembangan SDM yang terdiri dari digital talent scholarship dan sebagainya, kemudian juga percepatan legislasi primer maupun hubungan internasional. Nah, ini sedikit mengenai masalah spektrum. Jadi kita sudah siapkan suatu roadmap untuk 5G teknologi ke depan,
dan target bahwa kita perlu tambahan 1310 MHz, di mana mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan lakukan seleksi frekuensi di beberapa frekuensi yang memungkinkan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin kami butuh bantuan dari rekan-rekan 90 ITB karena Merdeka Blank Spot tidak bisa hanya Kominfo. Untuk memberikan sinyal kita butuh akses lahan, akses tower, akses fiber optik, akses listrik ya. Jadi nanti kalau misalnya teknologi 5G kita butuh tiang-tiang ya, bahkan tower atau poles tiang ya, itu untuk akses BTS ya. Kalau kita lihat di kita nih tiangnya seliweran ya, ada tiang kabel PLN, tiang fiber optik seperti gambar di atas. Bagaimana kita membuat ini jadi rapi gitu ya. Di sini kita membutuhkan dengan Pemda ini bagaimana kolaborasinya. Dengan PU juga kami sangat membutuhkan. Jadi sangat membutuhkan nih Pak Irfan dan mungkin teman-teman PU untuk kita kolaborasi. Bagaimana kebijakan infrastruktur sharing? Ini kata-kata perencanaan bersama mudah dilakukan, tapi pelaksanaannya susah gitu ya. Antara listrik sama Telkom aja nggak pernah satu gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dengan COVID ini gitu ya, menjadikan kita berpikir lebih keras bagaimana ini bisa menghemat. Karena pembangunan infrastruktur, kalau fiber optik yang mahal justru kejaran sipilnya Pak, bukan listriknya gitu loh. 80% permasalahannya adalah perizinan di daerah-daerah di Pemda itu gitu. Kemudian kebijakan open access dan pricing non diskriminatif dan teknologi netral licensing. Contoh beberapa pemanfaatan infrastruktur sharing lintas sektor, misalnya pembangunan FO di jalur listrik, pembangunan BTS di gedung-gedung, kanal untuk fiber optik dan segala macam. Kami memerlukan kerjasama antar kementerian, lembaga, Pemda, stakeholder dan multisektor. Ini mungkin kita bisa nanti usulkan kepada Pak Harso gitu ya, bagaimana Kominfo yang sekarang ini terus terang kami di bawah Polhukam Bapak Ibu ya, susah gitu kalau misalnya kita meminta ke PU gitu. Oke, rekomendasi akselerasi pencapaian Merdeka Blank Spot. 1, melakukan joint planning ya, ini kata-katanya gampang tapi kenyataannya sampai hari ini susah. Nah, mungkin dengan teknologi sekarang teman-teman arsitek punya BMI ya, Building Management Infrastruktur. Kemudian kita gimana caranya bisa melakukan joint planning bersama dengan melalui IT. Mendorong infrastruktur sharing, kemudian maksimal penggunaan jaringan palaparing dan memperpanjang gelaran jaringan fiber optik nasional sehingga sampai ke level kecamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah melakukan konsep ini bersama-sama teman-teman Bappenas dan PU ya, untuk ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Saya waktu itu pernah ketemu dengan Bu Virgi ya, untuk di beberapa rapat ya. Kita coba konsep ini di ibu kota baru. Bagaimana kita lakukan suatu konsep kerjasama antar instansi, ya. Bagaimana kita ketemu dengan perhubungan, bagaimana kita ketemu dengan PU, dengan listrik, supaya nanti kabelnya itu murah gitu ya. Kemudian pembangunan infrastrukturnya juga efisien. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini masih cukup waktunya Bu Dini ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan masukan dan pencerahan bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Elektro gitu tuh Den. Silakan. Terima kasih Kang Denny, masih senang sekali kita di sini masih ada Pak Menteri di sini, dan tadi paparan Kang Denny ini memberikan informasi kepada kita terkait usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh Kominfo. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita akan bahas setelah makalah ketiga. Namun sebelumnya saya informasikan terkait kegiatan ini, forum diskusi ini live streaming ya di YouTube, dan juga dihadiri oleh teman-teman dari diaspora, dari Amerika, ada Teddy, dari London, ada Lucy, dan juga teman-teman dari Malaysia, Korea, dan Jepang. Nah, rekan-rekan sekalian,